Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita sebagai sebagai pendidik, kita harus menuntun anak-anak kita itu ke budaya yang positif, yaitu budaya-budaya yang baik. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu konsep inti budaya positif itu. Jadi yang akan dibahas yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini kita dirancang berdasarkan berdiferensiasi atau jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan, meskipun contohnya seperti ini, anak itu kelas 5, tapi kita tidak bisa menyetarakan kemampuan mereka atau kebutuhan belajar mereka. Jadi ada kalanya suatu anak itu, contohnya anak A, dia itu cepat dalam pemahaman materi, tetapi anak B itu kesulitan dalam memahami materi. Nah, jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini kita harus mewujudkannya itu dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 poin yang biasa sudah Bapak Ibu semua ketahui ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, benar kritis dan kreatif. Jadi fokus dari pembelajaran paradigma baru ini, jadi kita fokuskan untuk menuntun anak atau peserta didik kita itu sesuai dengan karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ilusi guru itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam hal ini guru itu sebagai pendidik yang mengontrol. Jadi bagaimana anak ini dalam belajar. Jadi fokuskan dulu. Jadi kita tuh harus nyamah, membedakan anak itu dari yang satu mah. Anak itu yang cerdas kita kelompokkan, dan yang berkebutuhan khusus kita kelompokkan. Jadi dalam hal ini kita berperan sebagai yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dimana ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jadi kritik yang kita sampaikan itu jangan sampai merugikan, bukan, karakter anak itu jadi down, atau jadi ketika kita kritik itu ke hal-hal yang lebih positif. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita harus intinya itu merubah mindset atau pemikiran kita yang tadinya realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi kita dengan teori kontrol ini, kita realitas kebutuhan kita itu setiap anak berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam hal ini, ketika contoh kecilnya kita disajikan sebuah gambar, mungkin contohnya bagi Bu Mita yang dia lihat itu pohon dulu, tetapi bagi Bu Nia itu yang lihat itu contohnya gunung dulu. Jadi sesuai dengan gambaran orang-orang itu berbeda-beda.
Nah, yang selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, ketika stimulus responnya seperti apa, kemudian yang seharusnya itu seperti apa. Ya, bisa nanti kita sebarkan. Yang selanjutnya, disiplin positif. Nah, disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward. Jadi disiplin di sini kita kebanyakan itu ketika ingin anak itu disiplin, kita selalu mengiming-imingi sebuah reward. Nah, kalau kamu nanti berbaris yang rapi, ibu kasih contohnya kalau di PAUD kasih bintang 1, bintang 2. Nah, sepertinya itu agak keliru karena disiplin yang sebenarnya itu peserta didik itu jadi dengan kesadaran, bukan dengan adanya reward. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, nilai-nilai kebajikan pada organisasi atau institusi kita itu di sekolah saat ini yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini, di dalamnya itu tidak membedakan mau itu suku apa, bahasa apa, tapi semua poin-poinnya itu bisa diterapkan di berbagai suku, agama, latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang seperti ini. Ini ada 2 contoh lainnya di organisasi lainnya selain di kita di pendidikan. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi dapat dilihat di sini. Jadi kebutuhan itu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Contohnya, yang kita lakukan itu bekerja, ya. Terus dengan bekerja yang kita inginkan itu apa? Mendapatkan bayaran, ya. Itu disebut dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi dalam berperilaku manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, di mana ekstrinsik yang berasal dari luar diri mereka dan intrinsik dari dalam diri mereka. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Contohnya, ketika seorang anak berperilaku, dia itu menghindari suatu hukuman. Jadi itu kan contohnya datang pagi-pagi ke sekolah nih, jam 7 sudah datang. Niatnya itu termotivasi, kenapa saya harus datang pagi-pagi? Yaitu untuk menghindari suatu hukuman. Nah, itu salah satu contoh perilaku manusia dari luar atau ekstrinsik. Yang selanjutnya, 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Contohnya di sini ada sebuah kasus nih. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya ada seorang anak tidak memakai topi saat upacara. Posisi kontrol guru di sini, yang pertama sebagai penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Otomatis terlihat ya, hukuman di sini yaitu anak tersebut harus hormat bendera selama 1 jam. Yang kedua, yaitu posisi guru kontrol guru itu sebagai manajer. Jadi dalam hal ini guru itu memposisikan, tidak, manajer itu kan yang seperti yang mengatur. Jadi tidak langsung mendetek anak kamu dihukum tapi di sini jadi menanyakan dulu apa sih kesalahan kamu, terus apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, kemudian yang ketiga,
dengan posisi kontrol guru itu membuat rasa bersalah. Dengan kita langsung mendikte, berapa kali ibu bilang kalau kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, jadi ini contohnya dari posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan di mana ini saat anak itu melakukan suatu kesalahan itu. Jadi intinya harus menyesuaikan apakah kita itu harus sebagai penghukum, manajer, atau pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Di sini bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita tidak boleh mengkritiknya dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kalau kita mengkritik dengan bahasa yang tidak enak, maka kegagalan itu bakal jadi kegagalan, bukan jadi kesuksesan. Nah, ini contohnya kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu pakai ketika mengkritik suatu kesalahan anak. Contohnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tuh tidak cuma kalau anak bisa, nah kamu tuh makanya jangan gitu. Nah, jangan seperti itu, tapi lebih menyaring bahasa-bahasa yang baik sehingga anak itu memperbaiki suatu kegagalannya dan akhirnya kegagalan itu menjadi suatu kesuksesan. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi pada dasarnya apa yang kita lakukan itu termotivasi oleh diri kita sendiri. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, ketika kita menanyakan keyakinan kelas kita, maka anak-anak tersebut kan keyakinan kelas itu diyakini oleh semua dengan kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik. Contohnya ini kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa pakai. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, validasi tindakan yang salah kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memperbaiki suatu kesalahan ini. Contohnya, ketika anak berbuat salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita itu intinya sebagai seorang pendidik, ketika anak berbuat salah itu tidak harus langsung mendikte di sini dengan bahasa-bahasa yang kurang enak, tapi kita lebih harus menyaring bahasa-bahasa yang sangat baik. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Setiap perilaku kita di dalam kelas menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena ini alasan-alasannya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak di sini, yaitu tidak memacu pada suatu aturan, tapi diyakini secara bersama. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini kita bisa jadi anak-anak itu dikarenakan mereka sendiri yang membuat, mudah-mudahan anak tersebut juga yang mematuhinya. Jadi tanpa adanya paksaan. Contohnya keyakinan kelas mereka apabila tidak mengerjakan PR,
maka apa yang harus dilakukan? Nah, jadi dengan keyakinan kelas yang dibikin bersama, otomatis dia itu tahu apa konsekuensi apabila melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif di sekolah. Oke, silakan Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan tadi cukup dimengerti ya Bu. Namun ada satu yang mengganjal saya yang akan saya tanyakan, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mohon dijelaskan dengan sedetil-detilnya. Terima kasih. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, mungkin kalau bukan mungkin ya. Jadi kalau peraturan kelas itu otomatis kan sudah ada di pampang atau ditentukan oleh sekolah atau ditentukan oleh satu pihak saja. Contohnya, kita langsung membuat nih peraturan kelas. Anak harus datang tepat waktu pukul 7. Nah, tetapi mereka kan itu bukan kesepakatan bersama, tetapi kesepakatan cuma dibuat oleh satu pihak. Akan tetapi dengan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibuat dan disetujui dari dua belah pihak, maka jadi harapan kita itu ketika anak melanggar itu sudah tahu apa konsekuensinya, apa yang mereka langgar itu bagian yang mana. Nah, seperti itu Ibu. Bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk memajukan sekolah kita ya. Nah, mungkin terima kasih atas semua waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Cicin Budiani. Saya rekan kerja dari Ibu Rosita SPD. Dalam kegiatan ini saya sangat tertarik tentang penerapan budaya positif di sekolah. Seperti halnya membuat keyakinan kelas. Dalam hal ini mudah-mudahan saya bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut di kelas saya yang mengajar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.